Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Dr. Anda Vera Murati, MSc, sebagai dosen tetap pada Fakultas Teknik jurusan Teknik Pertambangan Universitas Palangkaraya. Saya salah satu dari pengampu mata kuliah Kimia Dasar dengan bobot SKS 3, di mana kita ketahui kimia adalah ilmu yang mendasari banyak disiplin ilmu lainnya. Fakta dan teori kimia sangat penting bagi siapapun yang akan mendalami berbagai jenis ilmu, tak terkecuali dalam dunia teknik pertambangan. Mata kuliah ini membahas dasar ilmu kimia. Di antaranya adalah atom, ikatan kimia, dan prinsip dan cara analisis kualitatif maupun kuantitatif, serta pengetahuan mengenai prinsip kerja instrumen. Sedangkan lingkup penting dari kimia dasar adalah reaksi kimia, yaitu perubahan yang terjadi pada suatu materi atau bahan kimia berinteraksi membentuk suatu bahan baru yang berbeda dari bahan sebelumnya. Zat memiliki sifat kimia yang unik, di mana sifat tersebut akan berpengaruh pada proses reaksi kimia, di samping mendasar rekayasa energi. Ilmu kimia juga menjadi dasar untuk ilmu material, baik material logam maupun material non-logam. Mata kuliah ini diberikan dan bertujuan untuk nanti pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat memahami apa itu dasar kimia, prinsip-prinsip dan cara penentuan kimia, prinsip dan cara kualitatif maupun kuantitatif, serta dapat menjelaskan struktur materi dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai akibat daripada reaksi kimia. Dengan penuh rasa tanggung jawab, saya akan menyajikan video pengajaran sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen, di mana dalam pengajaran ini saya sebagai pengampu kimia dasar membagi beberapa mahasiswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan materi sesuai dengan RPS yang sudah disusun, dengan tujuan agar terjadi interaksi antara mahasiswa dan dosen, dosen dan mahasiswa, dan juga interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa. Selamat pagi untuk kita semua. Sehat semua hari ini? Siap semua untuk presentasi? Siap. Ibu tidak harus kelompok 1, kelompok 2, siapa yang siap hari ini? Ya. Kalau kelompok 1 siap, silakan kelompok 1 siap. Kalau tidak siap, kelompok yang lain. Siap semua? Siap. Absennya udah diedarkan semua? Sudah. Baik. Kelompok berapa yang siap hari ini? Paparan. Silakan. Kelompok 1 siap, Bu. Kelompok 1 siap. Siap. Kelompok berapa kamu? 1. Siap, silakan. Kelompok 1 silakan. Makalahnya kasih Bu, PowerPoint-nya
kasih makalahnya. Nah, ibu kan sudah kasih tahu, sudah ada catatannya. Makalahnya dikumpulkan ke ibu, powerpointnya untuk kalian makalah. Ada waktu ngomong kemarin. Ibu ngomong BPT doang. Nah, ini aja powerpointnya nanti pertemuan kita yang berikutnya semua makalahnya dikumpulkan untuk ibu. Oke? Izin bertanya, untuk makalah itu sumbernya ada dibataskan minimal apa? Itu kan ada materi yang ibu berikan. Makalah itu kan sebatas materi yang ibu berikan untuk kalian. Kan ada masing-masing nih. Ya, ada materinya. Makalah itu kan tidak ada latar belakangnya, ada pembahasannya, ada kesimpulan dan sarannya. Kan nggak harus tebal. Yang pasti yang mencakup materi yang ibu berikan. Kan beda-beda materinya, judul tugasnya yang ibu berikan. Ya, tidak usah dijilid, bagus nggak usah. Pakai yang transparan itu loh. Plastik yang transparan yang putih ya. Oke, silakan persiapkan diri nomor 1 presentasi. Silakan. Komitinya kalau udah berapa menit terlambat, ya tunggu di luar. Ini sudah jam berapa nih? Kita sekarang jam kalau cepat sampai jam 8:10 ya. Masih ada 6 menit. Ibu sudah bilang jauh-jauh hari siapin dulu, biar begitu paparan udah siap. Itu udah connect ya? Udah, bisa. Nanti komitinya yang berikutnya, pertemuan kita berikutnya boleh masukin ini sudah siap ya. Kuncinya diminta ya. Enggak, tadi saya jam berapa kuncinya? Nanti saya kasih tahu. Kasih tahu yang di depannya. Kenapa? Nah, kan? Makanya kata ibu kalian harus koordinasi dengan yang pengelola gedung. Ada teman. Selamat pagi semuanya. Saya akan presentasikan untuk kelompok 1 yang akan mencoba presentasi dengan saya izinkan dulu kami perkenalkan nama. Perkenalkan, saya Sherfi, saya Clara. Pengembangan teori atom dan penelitian subatom. Baik, Jangan kamu membuat kami pasti datang. pendahuluannya perkembangan teori atom sendiri itu dimulai dengan ide 2 orang filsuf Yunani, yaitu Chrysippus dan Demosithenes, yaitu sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dua orang itu menyatakan bahwa materi ini tersusun dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi dan yang mereka beri nama atom. Teori atom yang dikembangkan oleh teori atom Dalton dikembangkan oleh John Dalton di antara 1803 dan 1809. Dalam teori ini, Dalton menyatakan bahwa atom adalah zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana atau lebih kecil. Nah, atom sendiri itu tidak dapat dilihat dari secara kasat mata maupun melalui mikroskop. Atom adalah bagian yang sangat kecil dari segala sesuatu di alam semesta yang terdiri atas inti atom serta elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, inti atom terdiri dari neutron dan proton. Kalian tahu nggak sih neutron sama proton itu apa? Proton itu bagian
yang disebut kita itu positif, sedangkan neutron itu negatif. Oke, ini perkembangan dari atom tadi. Atom adalah partikel-partikel kecil yang menyusun materi pertama kali ditemukan oleh dua orang filsafat tadi, yaitu Leucippus dan Demosikrus sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dua orang filsuf Yunani ini menyatakan bahwa setiap semua materi disusun oleh partikel-partikel kecil yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang artinya berarti tidak dapat dibagi-bagi. Gantian teman-temannya ya. Nah, tokoh-tokoh pengembangan teori atom yang pertama itu dicetuskan oleh John Dalton mengenai teori atom Dalton. John Dalton menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803 dan teori atom Dalton didasari hukum Lavoisier dan hukum Proust. Hukum Lavoisier ini biasa WA-nya. Yang Bluetooth juga bisa. Kemudian yang terakhir, sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Baik, saya kembalikan kepada Pak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kevin Saputra. Baik, saya akan melanjutkan. Teori atom Thomson atau Sir Joseph J. Thomson pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Teori atom Thomson berawal dari penemuan tabung katode oleh William Crookes. Thomson mengembangkan penelitiannya tentang sinar katode. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti Kismir. Inti teori atom Thomson kekurangan teori atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik menarik antara elektron dengan gaya inti atom. Gaya sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Bohr. Menurut model atom Bohr, elektron digambarkan sebagai suatu partikel yang bergerak dengan lintasan yang mengikuti aturan-aturan mekanika sederhana. Padahal sebenarnya gerakan elektron jauh lebih rumit dan sama sekali tidak dapat digambarkan untuk bentuk lintasannya berupa lingkaran helix. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa materi yang bergerak mempunyai sifat-sifat gelombang. Artinya elektron pun mempunyai sifat gelombang seperti halnya cahaya, sehingga panjang gelombang dari elektron dinyatakan
satu sifat dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekadar sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Pengertian subatom. Subatom atau partikel submatik adalah partikel yang jauh lebih kecil daripada atom. Jadi di dalam atom itu masih ada terkandung submatik atau partikel yang lebih kecil dari atom. Atom terdiri dari 3 partikel submatik seperti proton, neutron, dan elektron. Yang kita tahu tadi, proton adalah muatan positif dan neutron itu biasanya netral, dan elektron itu memiliki muatan negatif, di mana proton itu berada di titik pusat suatu di dalam titik pusat atom. Seperti bisa kita bayangkan seperti lingkaran. Kita dapat melihat itu bahwa lingkaran itu punya titik pusat. Nah, jadi titik pusat itu bisa kita jadikan sebagai proton atau neutron. Dan elektron merupakan muatan negatif. Jadi elektron itu merupakan partikel atau muatan yang mengelilingi proton dan neutron. Karena atom bersifat netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Partikel submatik dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu partikel dasar dan partikel komposit. Silakan partnernya. Kamu panggil ya. Partnernya silakan. Dan teman-teman ingin bertanya, Nanti silakan. catat namanya. Nama saya Agustinus dengan NIK 24 30 10 50 40 006. Di sini saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan model atom Danton dan bagaimana model ini berbeda dari model atom sebelumnya? Bertanya, saya Julian Berdiri kamu. Saya Julian Fernando dengan NIM 24 30 20 50 40 02. Saya bertanya tentang apa perbedaan dari teori atom Dalton sama siapa tadi? Perbedaannya itu lebih sederhananya karena dari yang Dalton dulu lebih sederhananya atom dianggap sebagai unit dasar yang tidak dapat dibagi. Sedangkan model Thomson lebih kompleks karena mempertimbangkan keberadaan elektron. Jawab. Gimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Ya silakan lanjut. Yang kedua. Dan model atom Thomson, Rutherford dan Bohr antara lain, model atom Thomson tidak memuat informasi tentang inti atom. Model atom Rutherford, model ini dikemukakan oleh Ernst Rutherford pada tahun 1911. Model ini menggambarkan atom sebagai bola berongga yang berisi inti bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengorbitinya. Model atom Bohr, model ini dicetuskan oleh Niels Bohr dan Ernst Rutherford pada tahun 1913. Model ini menggambarkan atom terdiri dari inti yang mengandung proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya. Oke, bisa diterima. Silakan. Pertanyaan lain bisa dijawab. Berarti yang orang yang cuma itu aja. Yang berpartisipasi semua. Proton, neutron, dan elektron. Di sini saya akan coba menjelaskannya. Di sini misalnya kita mempunyai suatu apa? Di sini kita punya suatu molekul. Nah, cara kita menghitung proton dan neutron dan elektronnya, di sini A merupakan nomor massa yang disebut dengan proton. Jadi cara menghitung neutronnya dapat kita lihat.
Jadi cara kita menghitung yang kita ketahui dari jumlah proton dia, neutron dia 3. Jadi jumlah proton dia ada 7. Jadi cara menghitung neutronnya gampang juga, tinggal kita kurangkan hasil dari proton dan neutron. Contohnya 7 dikurang 3, maka neutronnya sama dengan 4. Bisa dipahami? Memiliki batas, yaitu jumlah elektron pada setiap kulit hanya dapat menampung sejumlah elektron tetap. Misalnya, kulit pertama dapat menampung hingga 2 elektron, kulit kedua dapat menampung hingga 8 elektron dan seterusnya. Dan yang kedua, jumlah elektron pada setiap subkulit dibatasi untuk menampung paling banyak elektron tertentu. Misalnya, subkulit S menampung paling banyak 2 elektron, subkulit P menampung paling banyak 6 elektron dan seterusnya. Terima kasih. Terima. Ya kamu yang jawab terima, tanya. Bagaimana? Bisa. Bisa. Oke, silakan. Kami akan menyebut ini. Perkenalkan, saya nama Hafiz, dan teman-teman saya di sebelah kiri saya ada Gabriel Bangun Bintang, di sebelah kanan saya ada Diki, dan sampingnya ada Malita. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang diberikan oleh Ibu Neni Sukmawati, yaitu Bukan ini saya Pak. Baik, materi kami yang pertama yaitu materi kami mengenai tentang ionisasi. Pengertian potensi ionisasi. Potensi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom atau ion dalam keadaan gas. Materi ini sering dibahas dalam konteks perubahan potensi ionisasi dalam tabel periodik yang bergantung pada posisi elemen tersebut dalam satu golongan dan satu periode. Yang pertama adalah potensi ionisasi dalam satu golongan. Potensi ionisasi cenderung menurun saat bergerak dari atas ke bawah dalam satu golongan. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah kulit elektron yang menyebabkan jarak antara inti dan elektron valensi meningkat. Contohnya pada golongan 1, logam alkali, potensi ionisasi Na atau sodium lebih tinggi daripada K atau kalium. Karena sodium memiliki lebih sedikit kulit elektron dibandingkan kalium, sehingga elektron valensinya lebih berat ditahan oleh inti. Yang kedua ada potensi ionisasi dalam satu periode. Potensi ionisasi cenderung meningkat saat bergerak dari kiri ke kanan, sehingga potensi ionisasi meningkat. Contohnya, dalam periode 2, potensi ionisasi berium atau Be lebih rendah daripada boron atau B. Karena boron memiliki lebih banyak proton dalam intinya yang meningkatkan daya tarik terhadap elektron valensinya. Perbedaan tujuan dalam satu golongan dan dalam satu periode. Yang pertama, dalam satu golongan mempelajari tren elektron, mengidentifikasi bagaimana penambahan kulit elektron atau level energi mempengaruhi potensi ionisasi, menjelaskan stabilitas kimia, menyediakan wawasan tentang bagaimana sifat kimia unsur berubah seiring dengan jumlah peningkatan muatan inti seiring dengan bertambahnya jumlah proton di dalam periode, mempengaruhi energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan elektron, menghubungkan dengan sifat kimia, menyediakan pemahaman tentang bagaimana perubahan potensi ionisasi terkait dengan berbagai sifat kimia seperti kesamaan, basa, dan pembentukan ion dalam senyawa. Tujuan potensi ionisasi dalam satu golongan dan satu periode. Tujuan mempelajari potensi ionisasi dalam satu golongan dibutuhkan untuk mengeluarkan elektron dari atom berubah
seiring dengan perubahan struktur atom. Ya, dari materi kami tadi kami menyediakan kesimpulannya. Kesimpulan mengenai potensi ionisasi dalam satu golongan dan satu periode adalah sebagai berikut. 1. Dalam satu golongan, potensi ionisasi menurun saat bergerak dari atas ke bawah dalam golongan. 2. Dalam satu periode, potensi ionisasi meningkat saat bergerak dari kiri ke kanan dalam satu periode. Jadi, potensi ionisasi dalam satu golongan dan satu periode menunjukkan pola yang berlawanan yang berkaitan dengan perubahan muatan inti dan struktur elektron atom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan yang Anda ingin ajukan kepada kelompok kami? Saya Aceh Mani dengan NIM 2430 20504 0005. Pertanyaan saya, mengapa energi ionisasi pertama dalam golongan itu menurun saat periode dari kiri ke kanan, dan sebaliknya mengapa energi ionisasi pertama dalam satu periode dari kiri ke kanan itu meningkat semakin besar? Nama saya Muhammad bin Subhanallah dengan NIM 2430 2050 40012 dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa manfaatnya atau hubungannya materi dari ionisasi dengan industri pertambangan atau dunia pertambangan ini? Terima kasih. Saya Liliana Ismaila dengan NIM 2430 150 40011. Saya ingin bertanya, mengapa energi ionisasi cenderung meningkat sepanjang suatu periode pada tabel periode? Nama saya Farah dengan NIM 2430 1050 40001. Apa yang terjadi pada suatu atom ketika mengalami proses ionisasi? Nomor 1 akan dibacakan oleh Gabriel. Baik, saya di sini menjawab pertanyaan dari Kan Ajay. dibacakan. Menjawab pertanyaan dari Ajay. Mengapa energi ionisasi pertama itu menurun dalam satu golongan? Energi ionisasi pertama cenderung menurun dalam satu golongan pada tabel periodik karena beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah jarak dari nukleus, hingga mengurangi energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan elektron dari kulit luar. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini membuat elektron yang lebih jauh dari inti lebih mudah dilepaskan, sehingga energi ionisasi pertama menurun saat bergerak ke bawah dalam satu golongan. Apakah kepada ada yang merasa puas dengan jawaban? Terima kasih, Jay. Untuk pertanyaan kedua dari Benny akan dijawab oleh Kiki. Ya, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari saudara Beni. Potensi hubungan jurusan teknik pertambangan. Potensi ionisasi memiliki relevansi penting dalam bidang teknik pertambangan, terutama dalam konteks karakteristik mineral, pemisahan dan pengolahan biji. Dalam karakteristik mineral, kita dapat mengidentifikasi mineral melalui potensi ionisasi membantu dalam identifikasi dan karakterisasi mineral. Apakah saudara Beni menerima jawaban saya? Nomor 3, saya akan menjawab. Energi ionisasi cenderung meningkat sepanjang tabel periodik dari kiri ke kanan dalam satu periode karena yang pertama, kenaikan muatan inti efektif.